Halo semuanya, berjumpa lagi bersama admin di channel Raja Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin mau membahas kembali alur cerita film yang berjudul Pamasahe yang dirilis tahun 2022. Film karya Roman Perez Jr. ini memiliki alur cerita maju mundur, di mana dalam film ini mengisahkan perjuangan seorang ibu muda yang bernama Lynette yang melakukan perjalanan dari desa menuju kota untuk menemui sang suami tanpa modal sepeser pun. Saat itu, perjalanannya tidak semulus kulit Mario Ozawa, di mana selama perjalanan ia mengalami pelecehan dan eksploitasi terhadap kaum wanita. Lantas bagaimana itu semua bisa terjadi? Namun seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, admin mau minta bantu jempolnya untuk tekan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar admin semakin bersemangat untuk mengisi waktu luang kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kondisi sebuah desa di negara Filipina yang porak-poranda lulu lantak diterjang bencana angin topan. Lalu adegan berpindah di sebuah pelabuhan di mana saat itu banyak warga yang pergi menyeberang untuk mengungsi. Lalu terlihat juga seorang wanita muda bernama Lynette yang secara diam-diam menyelinap ke dalam sebuah kapal. Oke, masuk po sir. Sir, sumingit yung isa. Yan! Yan! Singkatnya, setelah sampai di seberang pulau, terlihat saat itu Lynette menghampiri seorang pria untuk meminta sejumlah uang kepada pria tersebut untuk ongkos naik bus menuju Nueva Segovia. Namun saat itu, sang pria tidak memberikan uang kepadanya. Tak berselang lama, saat itu dompet seorang wanita jatuh di hadapan Lynette. Lantas ia pun langsung mengambil dan mengembalikan kepada pemiliknya. Sebagai bentuk terima kasih, saat itu sang pemilik dompet memberikan tumpangan taksi kepada Lynette sampai ke terminal bus. Singkat cerita, setelah sampai di terminal bus, wanita tersebut memberikan sejumlah uang kepada Lynette untuk bekalnya di perjalanan. Lantas, Lynette pun langsung menaiki bus dengan tujuan Nueva Segovia. Saat di dalam bus, terlihat anaknya terus menangis meminta nen kepada ibunya. Kebetulan di saat itu juga, penumpang di samping Lynette yang merupakan dua orang preman terus menggoda Lynette dikarenakan saat itu mereka berdua melihat dua gunung milik Lynette yang aduhai. Awas, ada yang berdiri tapi bukan keadilan ya. Hahaha. Oke. Tak berselang lama, datanglah seorang pria berpostur tubuh layaknya seorang polisi. Pria tersebut bernama Rod. Saat itu ia mengusir preman yang mengganggu Lynette. Lantas ia duduk agak berjarak dengan Lynette. Namun dikarenakan ada penumpang lain, akhirnya Rod pun duduk bergeser mepet dengan Lynette. Lalu saat bus ingin berangkat, sang kernet pun menginfokan kepada seluruh penumpang agar menyiapkan ongkosnya. Nah, di sini Lynette terlihat kebingungan dikarenakan ia tidak memiliki cukup ongkos. Saat itu Lynette memberanikan diri untuk meminta sejumlah uang kepada Rod untuk ongkos bis. Untungnya, Rod yang baik hati dan dermawan dengan sukarela menanggung ongkos bus Lynette. Dan akhirnya mereka berdua terlihat akrab. Lalu mereka pun berbincang-bincang membahas masa lalu Lynette. Lalu scene pun berpindah beberapa tahun ke belakang, di mana saat itu Lynette masih berusia 5 tahun. Ia dan kakaknya harus menjadi yatim piatu dikarenakan saat itu sang ayah meninggal dunia dikarenakan tertabrak oleh sebuah mobil. Karena hal itu, ibu Lynette pun menjadi depresi dan memutuskan untuk menyusul sang suami dengan cara gantung diri. Hingga pada akhirnya, Lynette dan kakaknya dirawat oleh bibi dan pamannya. Dan tak berselang lama, sang kakak pun dijual oleh bibinya kepada seseorang hingga tersisalah Lynette sendirian. Takot na takot. Wala na akong kuya eh. Sa plaza araw-araw. Kaya akong takot at palaging inaapi ng tiyahin ko. Kasi di naman daw ako tunay na anak. Saat sudah dewasa, sang paman bukannya melindungi Lynette. Justru ia yang saat itu melihat bodi aduhai dari Lynette pun justru tidak kuat menahan Stevennya. Duh, wis angel nak ngene iki. Saat itu, Lynette tidak berani mengadu kepada siapapun dikarenakan ia diancam oleh sang paman. Dan saat itu juga, Lynette mengalami banyak penyiksaan dari bibinya sendiri.
Hingga suatu ketika, sang bibi yang merasa Lynette hanya menjadi beban di rumah, lantas ia mengirimnya untuk bekerja di kota Queenston menjadi seorang pelayan restoran. Dan setelah 4 tahun lamanya, tiba-tiba ia dihubungi oleh sang bibi yang ada di desa. Saat itu sang bibi mengatakan bahwa ia didatangi seseorang pria yang bernama Toto, yang merupakan kakak dari Lynette yang telah lama hilang. Lantas sang bibi memberikan alamat ke Lynette agar sang kakak dapat mengunjunginya. Terlihat seseorang pria menghampiri Lynette. Saat itu Lynette sedikit bingung, tidak mempercayainya. Namun rasa itu hilang dikarenakan ia sadar bahwa pria di depannya merupakan kakaknya. Lantas, sang kakak mengajak Lynette untuk tinggal di rumahnya saja. Sesampainya di rumah sang kakak, Lynette menyadari bahwa sang kakak sudah memiliki istri yang berparas sang ayu. Awalnya, Lynette berpikiran bahwa istri kakaknya tidak akan menerima kehadiran Lynette. Namun pada kenyataannya, ternyata sang kakak ipar sangat senang atas kehadiran Lynette. Dan saat itu, Lynette diajari berdandan layaknya pada wanita zaman sekarang. Dan kehidupan di rumah tersebut menjadi hangat. Lalu di suatu malam, Lynette merasa terganggu dikarenakan ia mendengarkan nyanyian manja yang dihasilkan oleh kakak iparnya. Hayo, pikirannya tolong dipositifke ya, ojo aneh-aneh. Saat itu Lynette pun penasaran dan mengintip aksi mereka berdua. Ia pun hanya bisa diam dan mulai merasa iri. Dikarenakan ia pun ingin merasakan kehangatan yang selalu dirasakan oleh kakak iparnya. Dan di kamarnya saat itu terdapat sebuah deodoran. Lantas ia menggunakan barang tersebut untuk melampiaskan itunya. Aduh, ceritanya iki nggak ada rotan akar pun jadi. Yo alah, mbak, masa naya awakmu. Dan di suatu waktu, istri kakaknya pun kembali ke tempat kerjanya di negara Jepang. Hingga akhirnya, Lynette dan kakaknya hanya tinggal berdua dalam waktu yang lama. Di momen ini, Lynette pun membujuk sang kakak untuk melakukan gaya apapun yang pernah dilakukan oleh kakak iparnya. Dan pada akhirnya, hubungan kakak adik itu pun membuahkan hasil, yaitu anak yang dibawa oleh Lynette saat ini. Rod yang mengetahui siapa suami dari Lynette itu pun terkejut. Nah, cerita pun berlanjut di mana setelah mengetahui sang adiknya hamil, sang kakak pun mengirimkan Lynette ke sebuah desa terpencil dan saat itu sang kakak berjanji akan mengirimkan uang bulanan. Dan datang saat waktunya Lynette melahirkan, namun janji hanya tinggal janji. Sang kakak pun kembali menghilang entah kemana. Raut muka Lynette terlihat kecewa. Yo alah, masa no dibuai janji manis buoyo. Dan saat itu, Rod menjadi pendengar setia layaknya teman yang menasihati pacar teman. Saat itu juga, Lynette bercerita kepada Rod tentang apa yang ia dan anaknya alami selama di atas kapal, di mana pada saat itu Lynette yang menjadi penumpang gelap berhasil ditemukan oleh 2 orang petugas kapal, dan pada saat itu Lynette dibawa ke kantor kepala keamanan. Karena tidak memiliki uang sepeser pun, ia dipaksa untuk melayani mereka bertiga secara bergantian tanpa rasa kasihan sedikit pun. Wis angel iki, nggak iso nahan Stephen nih, nak wis ndeleng wong ayu. Yo alah, nduk, mesakno ya awakmu. Wis jatuh, ketimpa tangga pula. Bah, jan. Setelah usai, ia pun kembali ke ruang penumpang. Pada saat itu, Lynette bertemu dengan nenek tua. Nah, pada saat itu, sang nenek mengeluarkan beberapa bubuk racikan yang memiliki khasiat bisa mengambil nyawa orang jika disalahgunakan. Mendengar hal tersebut, Lynette pun memiliki pikiran jahat untuk membalaskan dendamnya kepada seluruh awak kapal yang biadab. Dan saat di tengah obrolan, tiba-tiba awak kapal datang dan menyampaikan kepada Lynette bahwa ia dipanggil ke ruangan kapten kapal. Dan dengan terpaksa, Lynette pun menuruti kemauan mereka. Sesampainya di ruang kapten, Lynette pun kembali mengalami perlakuan yang tidak pantas. Dijelaskan di video. Wis, ojo diteruske adegan iki yo. Engko ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Singkat cerita, sekembalinya ia dari ruang kapten, ia pun menemui sang nenek. Saat itu, tekad Lynette sudah sangat bulat untuk membalaskan dendamnya, di mana ia meminta sang nenek untuk memberikan ramuan yang ia miliki. Lantas ia pun kembali kepada petugas kapal untuk menyelesaikan misi balas dendamnya. Dan dalam hitungan jam, efek dari ramuan tersebut bekerja di mana kapten dan seluruh awak yang biadab harus meregang nyawa keracunan. Lalu adegan kembali di dalam bus, di mana saat itu perjalanan mereka harus terhenti dikarenakan kru bus mendapatkan info bahwa daerah yang akan mereka lewati terkena bencana banjir. Karena bentuk tanggung jawab dari armada bus, para penumpang disediakan hotel secara gratis untuk dapat beristirahat 1 malam. Seusai makan di kantin terminal, Rod pun memberikan sebuah HP kepada Lynette dengan alasan agar mereka terus dapat berkomunikasi. Dan ternyata saat itu Rod pun meminta imbalan dengan cara Lynette mau tidur bersamanya malam itu. Nah, di sini tabiat asli Rod terbongkar, di mana alasan Rod selalu berbaik hati kepada Lynette tidak lain dan tidak bukan bahwa ia hanya mengincar serabi lempit milik Lynette.
Yo alah, ternyata ada udang di balik batu. Dan seperti biasa, adegan di scene ini tidak perlu dijelaskan apakah yang mereka lakukan di kamar. Nah lo, penasaran kan? Setelah melakukan hal itu-ituan, Lynette pun tertidur, kayaknya kekeselan wong iki. Dan saat itu, Rod terbangun dikarenakan istrinya di kampung menelponnya. Dan di keesokan paginya, Lynette pun melanjutkan perjalanannya, namun saat itu Rod sudah duluan meninggalkan Lynette. Di adegan kali ini, terlihat Rod sudah sampai di rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Pada saat itu juga, sebuah saluran TV menyiarkan berita bahwa polisi sudah menangkap seseorang yang merupakan pelaku penculikan anak di rumah sakit. Nah, dari hasil rekaman CCTV terminal bus, Lynette dan Rod terlihat sedang bersama. Dan saat itu juga, Lynette mengaku bahwa Rod lah dalang dari kasus penculikan tersebut. Saat itu, istri Rod memeriksa percakapan dari HP suaminya. Dan benar saja, ia menemukan percakapan Lynette dengan suaminya yang berencana untuk melakukan aksi jual beli. Dan ternyata faktanya saat mereka di hotel, Lynette menyabotase HP Rod dengan cara mengirimkan pesan-pesan fake yang berisikan rencana jahat mereka, sehingga hal tersebut memperkuat cerita rekayasa Lynette untuk menjadikan Rod sebagai tersangka. Dan di sini juga terungkap fakta ternyata Lynette mengidap gangguan jiwa usai anaknya meninggal dunia. Dan saat itu, rumah Rod didatangi oleh beberapa polisi untuk membawanya ke kantor. Namun saat itu Rod tidak bersikap kooperatif, ia berusaha kabur. Hingga pada akhirnya, polisi pun melayangkan timah panas tepat di dada Rod yang menyebabkan Rod lockout dari dunia ini. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Pak Masahe tahun 2022.